film tentang Korea Utara. Korea Utara terkenal sebagai negara yang sangat menutup diri. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan sebenarnya di dalam negara pimpinan diktator Kim Jong-un itu, kecuali kebijakan yang kejam dan menganut paham komunis. Nah, rupanya ada beberapa film-film yang mengangkat tema tentang kehidupan Korea Utara. Sunachila merangkumnya dalam video berikut ini. 1. Under the Sun. Under the Sun adalah film dokumenter buatan Rusia yang dirilis pada tahun 2015. Film ini diproduksi oleh Vitaly Mansky. Under the Sun berfokus pada 1 tahun kehidupan Lee Jin-mi dan keluarganya tinggal di Pyongyang, Korea Utara. Diceritakan bahwa Lee Jin-mi tengah bersiap mengikuti Serikat Anak Korea di Hari Bintang Cemerlang yang diperingati sebagai hari lahirnya Kim Jong-il, presiden kedua Korea Utara. Untuk menggarap film ini, Mansky harus melakukan negosiasi dengan pihak Korea Utara selama 2 tahun. Setelah izin pembuatan film tersebut diberikan, pihak Korea Utara wajib untuk membuat naskah mereka sendiri, memilih karakter, dan mengawasi hingga menyeleksi tiap adegan yang akan ada di dalam film. Bahkan kru yang diizinkan untuk syuting hanyalah Mansky, sinematografer Alexander Ivanova, dan 1 asisten suara. Yang tidak diketahui, asisten sutradara tersebut ternyata fasih berbahasa Korea dan menjadi mata-mata selama syuting. Meskipun diawasi dengan ketat, rupanya Mansky berhasil menyelundup rekaman yang tidak lolos izin pihak Korea Utara. Rekaman tersebut menampilkan adegan ketika para pengawas Korut melakukan instruksi bagi para pemeran agar terlihat antusias dan bahagia. Pemerintah Korut murka dan melarang pemutaran film tersebut di negaranya. Orang tua Jin-mi juga marah karena Mansky dianggap berencana membuat film anti Korea Utara. Film Under the Sun berhasil mendapatkan banyak ulasan positif dari kritikus internasional. 2. 71 Into the Fire. Film ini merupakan produksi Korea Selatan yang kisahnya diangkat dari peristiwa 71 siswa Korea Selatan di medan pertempuran melawan Korea Utara. Para siswa tersebut bertempur di depan sekolah menanam pohon selama masa Perang Korea untuk menjaga perbatasan Sungai Nakdong. Film ini dirilis pada tahun 16 Juli 2010 dan menggandeng sejumlah aktor ternama seperti Top Big Bang, Cha Sung-won, Kwon Sang-jo, dan masih banyak lagi. 71 Into the Fire mengisahkan tentang Korea Utara yang menyerbu Korea Selatan hingga ke Sungai Nakdong. Untuk menjaga wilayah mereka, pasukan militer yang dipimpin oleh Kang Sok-tae mengembangkan tugas pada 71 tentara pelajar. Akan tetapi, karena para tentara pelajar ini masih belum cukup untuk bertempur, ditunjukkan 1 orang sebagai pemimpin bernama Jong Bum yang telah memiliki pengalaman di medan perang. Film ini berhasil meraup keuntungan hingga 20 juta lebih dalam pemutaran secara global. 3. The Favored Young Man. Percaya nggak kalau Korea Utara bisa membuat film komedi romantis? Ya, kedengarannya emang gak mungkin, tapi betulan ada loh. The Favored Young Man dirilis pada tahun 1989. Film ini mengisahkan tentang Kim Yong-bae, pria cerdas, tampan, dan idaman yang merupakan veteran perang. Tapi Yong-bae justru memilih pekerjaan sebagai tukang ledeng. Yong-bae punya hubungan dengan Son-e, seorang penjahit cantik. Sayangnya hubungan mereka ditentang oleh keluarga Son-e yang menganggap Yong-bae tidak setara dengan keluarga mereka. Tapi Son-e bersikukuh ingin tetap pacaran dengan Yong-bae, hingga Yong-bae kini tidak lagi dipandang sebelah mata karena berhasil memperbaiki pipa-pipa milik penduduk kota. Meskipun terkesan simpel, tapi bukan Korea Utara namanya bila tidak menyelipkan unsur propaganda. Film ini menunjukkan bahwa Korea Utara menentang adanya kesenjangan sosial dan unsur kapitalisme. 4. Silmido. Film ini dirilis pada tahun 2003 dan merupakan produksi dari sutradara Kang Woo-sok. Silmido mengangkat kisah nyata tentang Unit 684, sebuah unit dari proyek militer rahasia Korea Selatan yang ditugaskan untuk membunuh Kim Il-sung, Presiden Korea Utara pada tahun 1968. Para anggota unit ini diambil dari para narapidana yang divonis mati. Sebanyak 31 narapidana dipilih. Mereka melakukan pelatihan ke Pulau Silmido di barat Korea Selatan. Karena tidak memiliki latar belakang sebagai prajurit, para narapidana ini dilatih dengan sangat kejam dan keras, hingga menyebabkan tewas 7 narapidana.
Akan tetapi, pemerintah Korea Selatan tiba-tiba membubarkan Unit 684 karena Korsel dan Korut mulai membaik hubungannya. Karena pembatalan tersebut, Unit 684 melakukan pemberontakan. Mereka kabur dari Pulau Silmido dan membuat kekacauan di Seoul. Film ini dibintangi oleh Seo Kyung-gu, Ho Jun-ho, Jong Jae-young, Jung Yoo-mi, dan masih banyak lagi. Penayangan Silmido sempat dilarang karena banyaknya keluarga dari Unit 684 yang menuntut ganti rugi dari pemerintah Korea Selatan. Namun permintaan tersebut tidak pernah dikabulkan hingga sekarang. 5. Pulgasari. Korea Utara punya film Godzilla sendiri, namanya Pulgasari, yang filmnya dirilis pada tahun 1985 dan produksinya diawasi langsung oleh Kim Jong-il, Presiden Korea Utara pada saat itu. Pulgasari diangkat dari cerita rakyat Korea Utara tentang Pulgasari, sosok binatang mistis dari patung kayu buatan biksu, dan tubuhnya membesar karena memakan logam. Film ini merupakan campur tangan Shin Sang-ok, sutradara ternama Korea Selatan dan kru film Godzilla Jepang. Namun usut punya usut, Shin Sang-ok diculik dan dipaksa membuat film ini. Dia bahkan harus dipenjara terlebih dahulu agar mau menurut. Setelah film dibuat dan Shin Sang-ok melakukan promosi ke luar negeri, ia dan istrinya pun kabur lalu berlindung di kedutaan Amerika. Tentunya film Pulgasari mengandung propaganda. Kim Jong-il ingin menunjukkan mengerikannya sisi kapitalisme kepada dunia. Film Pulgasari ditolak untuk ditayangkan di beberapa negara.